Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Tria Devanda, NPM 2441109C. Today, I would like to present a topic entitled Environmental Impact Assessment or AMDAL. As we know, development and business activities can bring many benefits to Sikri. However, they can also have impacts on the environmental. Therefore, AMDAL plays an important role in identifying and managing those impacts before a project is carried out. In this presentation, I will explain the definition of AMDAL, its benefit, the preparation process, and some example of its implementation. Let's begin the presentation. Oke, baik. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan AMDAL. Jadi, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan merupakan suatu kajian yang dilakukan untuk mengetahui dampak penting yang mungkin timbul akibat suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Jadi, sebelum sebuah proyek dijalankan, misalnya pembangunan pabrik, kawasan industri, atau jalan tol, perlu terlebih dahulu dilakukan analisis untuk melihat apakah kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Melalui AMDAL, berbagai kemungkinan dampak dapat diprediksi sejak awal sehingga pihak terkait dapat menyiapkan langkah-langkah pencegahan maupun pengelolaannya. Dengan kata lain, AMDAL berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pembangunan tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Setelah kita mengetahui pengertiannya, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari AMDAL. Jadi, AMDAL ini memiliki beberapa manfaat yang cukup penting, baik bagi perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat. Bagi perusahaan, AMDAL membantu mengidentifikasi berbagai risiko lingkungan yang mungkin muncul selama kegiatan usaha berlangsung. Dengan begitu, perusahaan dapat mengambil langkah antisipasi sebelum masalah benar-benar terjadi. Selanjutnya, bagi pemerintah, AMDAL di sini menjadikan salah satu dasar dalam menentukan apakah suatu proyek layak untuk dilaksanakan atau tidak dari sisi lingkungan. Sedangkan di sini bagi masyarakat, AMDAL ini memberikan perlindungan terhadap kemungkinan dampak negatif seperti pencemaran udara, pencemaran air, kebisingan, maupun gangguan kesehatan akibat suatu kegiatan usaha. Jadi, secara umum, AMDAL ini membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam penyusunannya, di sini AMDAL tidak hanya dibuat secara langsung begitu saja, tetapi melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penapisan atau screening, yaitu proses yang menentukan apakah suatu kegiatan wajib memiliki AMDAL atau tidak. Setelah itu, dilakukan penyusunan kerangka acuan, yaitu menentukan ruang lingkup dan aspek lingkungan yang akan dikaji. Tahap berikutnya adalah penyusunan ANDAL, yaitu analisis dampak lingkungan. Pada tahap ini perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap berbagai dampak yang mungkin terjadi akibat suatu kegiatan. Kemudian disusun rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, yaitu yang berisi berbagai upaya yang mengurangi atau mengendalikan dampak negatif yang muncul. Yang terakhir di sini ada rencana pemantauan lingkungan atau RPL, yaitu kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan tetap terjaga sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Baik, untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat contoh penerapan AMDAL dalam kehidupan nyata. Jadi, di sini AMDAL biasanya diterapkan pada proyek-proyek yang memiliki potensi dampak besar bagi lingkungan, seperti pembangunan pabrik, kegiatan pertambangan, pembangunan jalan tol, pelabuhan, maupun kawasan industri. Sebagai contoh, pembangunan sebuah pabrik tentu dapat memberikan manfaat bagi peningkatan lapangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar. Namun, di sisi lain, kegiatan tersebut juga dapat menghasilkan limbah, polusi, maupun kebisingan yang dapat mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena itu, sebelum proyek dijalankan, perlu dilakukan AMDAL untuk mengetahui dampak yang mungkin akan terjadi dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan agar dampak negatif tersebut dapat diminimalkan. Dengan demikian, pembangunan tetap dapat berjalan, tetapi lingkungan juga tetap terlindungi.
Oke, baik, dapat kita simpulkan bahwa AMDAL ini merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, melalui AMDAL, berbagai dampak yang mungkin akan muncul akibat suatu kegiatan usaha atau pembangunan dapat diidentifikasi sejak awal. Sebagai langkah pencegahan dan pengelolaan dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, dapat membantu melindungi lingkungan. AMDAL juga memberikan manfaat bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat karena mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, AMDAL bukan hanya sekedar persyaratan administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.